Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji, mahasiswa PKN STAN. Nah, kali ini aku akan berbagi tips bagaimana untuk menghadapi SPM PKN STAN untuk tahun 2021. Nah, untuk sebelumnya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar aku lebih giat lagi dalam membuat video-video yang lainnya. Nah, berbicara tentang SPM PPKN STAN, teman-teman kan udah pada tahu nih, untuk tahun 2020 itu SPM PPKN STAN ditiadakan. Itu kenapa? Karena hal itu bukan karena faktor moratorium Kemenku itu ya teman-teman. Jadi gini, nah untuk moratorium itu sendiri itu untuk rekrutmen apa sih namanya, apa ya, penerimaan pegawai negeri sipil yang bekerja di Kementerian Keuangan. Sedangkan PKN STAN itu biasanya untuk lulusan-lulusannya itu tidak hanya ditempatkan dalam Kementerian Keuangan saja. Jadi ada yang non Kementerian Keuangan, misalnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada juga Polri. Nah, itu teman-teman baru tahu kan kalau PKN STAN itu ada masuk Polri. Nah, itu ada juga bisa masuk. Kemudian di BIN, Badan Intelijen Negara. Kemudian ada juga grup Kementerian Perhubungan dan masih banyak lagi. Kalau setauku itu semua deh kementerian itu STAN tuh bisa masuk di situ. Terus di Pemda juga bisa, pemerintah daerah. Biasanya itu kayak di provinsi gitu kan, pemerintah provinsi sama pemerintah kota gitu. Nah, untuk alasan mengapa tahun ini, tahun 2020 PKN STAN tidak membuka, itu karena kondisi pandemi seperti ini teman-teman. Jadi karena pandemi seperti ini, PKN STAN itu kayak mempertimbangkan ujiannya gimana. Terus kan ujiannya itu kayak biasanya kan di ada tempatnya disediain gitu kan. Nah, karena kondisi pandemi itu kan nggak bisa masa ujian online gitu kan. Kalau ujian online kan bisa menyontek, bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu kan, bisa ada kemungkinan seperti itu. Jadi alangkah baiknya PKN STAN tidak membuka. Bukan karena moratorium teman-teman gitu. Terus untuk tahun depan, tahun 2021, nah itu bisa kemungkinan buka dan bisa kemungkinan tidak teman-teman. Jadi masih 50-50 gitu. Karena apa? Karena kondisi pandemi seperti ini yang masih naik terus gitu kan. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga PKN STAN akan membuka gitu. Jadi masih ada harapan lah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kesempatannya cuma satu kali untuk tahun 2021 atau baru lulus tahun 2021, itu jangan patah semangat teman-teman. Jadi harus bangkit, harus optimis bahwasannya PKN STAN bisa buka untuk tahun 2021. Kalau untuk dari mahasiswa PKN STAN itu sendiri, termasuk aku, itu belum tahu untuk kedepannya tuh seperti apa gitu. Karena yang mengurusi kan dari pihak lembaganya gitu kan. Nah, mahasiswa juga kurang tahu untuk masalah ini dalam hal ini gitu. Terus teman-teman jangan mudah kemakan ini clickbait atau judul-judul berita doang. Jadi kalau misalnya ada judul berita PKN STAN tutup 2020 sampai 2024, itu teman-teman jangan langsung percaya. Karena apa? Biasanya kalau berita itu kan antara judul sama isi tuh kadang nggak nyambung gitu kan, nggak sinkron. Jadi alangkah baiknya teman-teman harus bisa memfilter mana berita yang bisa kita serap dan mana berita yang bisa kita jauhkan dari pikiran kita gitu. Jadi kalau misalnya ada judul berita yang kayak misalnya bimbang gitu kan, PKN STAN tutup 2020 sampai 2024. Nah, itu jangan langsung dipercaya. Kita harus tahu isinya apa dulu nih. Nah, setelah kita baca, kita resapi, oh ternyata begini, bukan kayak judulnya gitu. Yang moratorium itu bukan PKN STAN, tapi Kementerian Keuangan. Dicatat ya teman-teman. Nah, terus untuk persiapannya tuh gimana ya, Kak? Nah, untuk persiapannya ini resep pribadi ya. Resep pribadi dari aku yang dulu tahun 2002 tahun 2018 itu aku lulus SMA terus daftar dan langsung keterima alhamdulillah. Nah, itu resepnya apa?